Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabanti, kabar Labakati, acara salah satu inovasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten. Acara ini di episode pertama tahun 2024 bersama saya, host Kobi, dan kawan saya, Pak Amsir ya. Dan untuk episode awal ini kita kedatangan tamu rumah sakit yaitu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna, yaitu Bapak Laudi Muhammad SHMSI. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Jadi kabarnya juga Pak Budi. Baik Pak, kita ini habis upacara tadi. Dan betul sekali. Jadi upacara Hari Kebangkitan Nasional. Luar biasa. Dan juga ke jarak ke Taman Bakal-Lawan Batu. Baik Pak, jadi cara kita bicara saja Pak soal kelimbangan. Tapi sebentar dulu, saya kendala sedikit ini. Apa itu? Suaranya tidak jelas. Oh, bisa diturunkan saja Pak. Oke. Lanjut ya. Sambil bilang. Jadi ini bisa ya. Oke, sudah jelas? Suaranya belum jelas? Oh, belum jelas ya. Oke. Dilepas saja kan Pak? Iya. Oke. Dilepas saja di sini boleh. Sini. Iya. Iya. Tadi bagus tadi. Iya. Oke. Bagus tadi. Oke, pakai saja. Pasang aja mungkin. Ya. Jadi kalaupun tidak jelas tidak apa-apa, yang penting Bapak bisa monitor suara apa yang kita sampaikan. Jadi intinya Pak, ini episode pertama di tahun 2020 di Inovasi Balitbang. Yang mudah-mudahan acara ini bisa memberikan informasi buat terus di podcast ini, para penonton dan pemirsa. Kita memang memulai acara ini dengan alat-alat yang masih saya bilang terbatas. Kalau ada sedikit kesalahan teknis, hal biasa ini kita sudah mencoba memulai dari salah satu inovasi yang menjadi dasar dari kita untuk menjadi kajian-kajian dan penelitian ke depan. Kita kembali ke bintang tamu kita yang tadi habis upacara, Pak Muharman, Pak Kepala Badan. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio mini Kabanti yang juga di kantor Bapak begitu Pak. Jadi mungkin yang pertama ingin kita cerita sedikit bincang Pak. Bapak kan Kepala Balitbang. Kira-kira tupoksi Kepala Balitbang Bapak biar masyarakat juga tahu dan karena juga bisa tahu seperti apa. Mungkin boleh langsung Pak, seperti apa tupoksi Kepala Balitbang itu? Terima kasih Pak Budi. Sebelum saya sampaikan mengenai tupoksi dari Badan Penelitian Pengembangan Kabupaten, saya ingin dulu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan atau ide-ide dari DDC Merlanda dari Pak Budi, Pak Amsir, sehingga lahirnya inovasi Kabanti Kampung Barakati seperti ini. Saya merupakan kebanggaan juga. Saya selaku Kepala Badan Penelitian, terima kasih bersama Istiqlal. Semoga apa menjadi ide kita itu dapat manfaat buat dia kepentingan tempat keberkahan. Ya seperti itu. Itu mengenai apa tupoksi? Mengenai tupoksi dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan itu sama seperti kepala badan lain, itu semuanya membantu Bupati. Kami kita membantu Bupati dalam menjalankan urusan penelitian daerah di bidang penelitian pengembangan, termasuk kajian penerapan dan juga inovasi. Saya kira itu tugas pokok dan fungsi. Terima kasih. Kembalikan. Ya. Memang cukup luas juga ya Pak, tapi paling tidak mungkin tupoksi Balitbang ini ternyata juga sangat penting bagi pemerintah daerah dalam hal kajian-kajian. Baik, selanjutnya kita ceritain Bapak kan tergolong dari Pak. Kita bicara karir Bapak, soal perjalanan karir Bapak sebelum menjadi Kepala Balitbang, atau mungkin bisa ceritakan karir Bapak di pemerintahan Kabupaten Muna ini
sampai mencapai titik ini itu dimulai dari kapan? Bisa ceritakan sedikit? Baik. Uh, saya maksudnya bahwa saya pertama kali diangkat mengabdi untuk pegawai negeri sipil itu pada tahun 2005. Itu saya ditempatkan di bagian pembangunan, terus saya di sini aja ya. Dan tahun 2009 atau 4 tahun kemudian saya diamanahkan untuk menjadi kepala seksi tata ruang di Dinas PU Kabupaten Muna seperti itu. Selanjutnya sudah saja saya jabatan yang saya sama jabatan lain setelah itu adalah saya memiliki sebuah perencanaan pada sekretariat Dewan Perwakilan Kabupaten Muna, dan pada tahun 2017 saya diamanahkan untuk menjadi kepala bidang pengairan pada Dinas PUPR Kabupaten Muna. Dan tahun 2023 atau sekitar 1 tahun yang lalu saya mengikuti panggilan jabatan dan kebetulan alhamdulillah yang pada Badan Penelitian dan Penelitian dan ini ada komentar dari para penonton. Jadi kita agak sedikit terputus Pak, terputus. Memang tadi kita jaringan internet dalam perjalanannya kali kita baru uji coba juga, mudah-mudahan dan memberikan salah satu sumbangsi di proses pembangunan di Ibu Kota. Kemudian Pak Amsi mungkin bisa mau tanya-tanya kapan? Dengan Bapak berada 1 tahun di Badan Penelitian dan Pengembangan, apa saja sih Pak yang sudah dilakukan selama Bapak memimpin Badan Penelitian dan Pengembangan? Ya, silakan Pak. Baik. Jadi kurang lebih saya 1 tahun di sini. Itu kalau apa-apa yang kami lakukan badan litbang kan itu seputar penelitian. Jadi yang kami lakukan adalah kami selenggarakan itu kegiatan urusan kerjaan oleh OPD lain. Kami dalam masalah itu kami kerjasama dengan LPP Palu misalnya. Kami juga kolaborasi, maksudnya kami sebagian kami laksanakan, kami libatkan pejabat fungsional yang ada di tempat supaya lagi dan disampaikan belum pernah dilakukan di tahun saya. Kalau kita lagi namanya sulat tiga dilakukan yang dilakukan sama pihak LPP Halu, kami kolaborasi seperti itu. Dan bukan cuma itu juga, kami kerjasama dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian ini. Ada satu hal yang belum pernah dilakukan oleh badan penelitian dunia, yaitu penelitian yang dilelang, belum pernah diadakan. Kenapa kami begini? Kenapa kok dilelang? Kenapa ini di pihak ketiga akan? Kenapa ini pakai? Kenapa LPP Halu? Kenapa ini kolaborasi sebagian litbang, sebagian peneliti dari Halu? Ini juga kami ingin mencoba memberdayakan semua elemen-elemen yang ada di masyarakat ini. Kami anggap itu sebagai terobosan atau apa? Penting kita mencoba memberikan semua elemen-elemen yang ada
di 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 di, di Kalibangan ini. Dan saya ingin sampaikan juga bahwa kami juga pernah melakukan sosialisasi atau diskriminasi Kalibangan. Kami juga ini berkolaborasi sama apa namanya Balitbang, pihak Unhalu dan juga pihak Dinas Lingkungan Hidup. Akhirnya mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Kesalahan dengan Bapak di Balitbang lebih 1 tahun, terobosan-terobosan baru yang telah dibuat oleh Bapak. Semoga ini akan tetap menjadi pedoman kita di Badan Balitbang Kabupaten Bandung. Kemudian Pak, untuk kedepannya apa yang kira yang akan dilakukan terobosan kira-kira atau inovasi terbarukan yang akan dilakukan di Baik, saya mau sampaikan dulu bahwa kami di Badan Lingkungan ini semenjak saya masuk, ternyata kami belum punya itu rencana untuk Balitbangan. Benar. Yang merupakan itu bisa dikatakan merupakan RPJMD-nya itu Balitbangan. Jadi sekarang saya fokus mudah-mudahan di tahun ini kami akan apa namanya ada dokumen itu rencana induk Balitbangan menjadi patokan untuk RPJM Balitbangan, menjadi panduan kita dalam menyusun kegiatan penelitian. Itu yang menjadi fokus utama sebetulnya juga ini. Dan juga yang akan kami lakukan mungkin bisa kami cepat apa namanya mengenai klinik inovasi sebagai bentuk terobosan dari inovasi juga. Ya. Yang dan tempat saja saya ingin sampaikan sebenarnya minta teman-teman di Badan Lingkungan ini kita membantu untuk menciptakan inovasi yang ada di Badan Lingkungan. Juga kami juga ini sebetulnya ini kalau anggaran mendukung kami juga memiliki laboratorium inovasi. Menarik. Bekerja sama dengan anak. Ya, terus sampai ini bahwa kami di bawah kami kami kerja sama pihak lembaga Universitas Negara RI itu dalam hal kita membuat peta jalan inovasi atau roadmap sudah sistem inovasi daerah. Itu menjadi acuan kita Pak Jokowi tadi juga dalam membuat inovasi yang mungkin kalau kita akan sosialisasikan dan mungkin karena keterbatasan anggaran mungkin ada mungkin lewat bukan dalam protokol forum tapi kita datangi langsung ke OPD-nya. Oke, baik Pak. Ternyata sudah banyak yang dilakukan Pak selama Bapak berada di atau bertugas di Banten. Soal kerjasama dan kolaborasi dengan siapa saja atau badan institusi apa saja yang sudah pernah Bapak lakukan kerjasama di Balitbang dengan institusi lain atau badan lain? Seperti apa? Itu tadi kalau kolaborasi kerjasama itu kan sama saya sudah jawab tadi mengenai hal tadi itu ada juga sama lembaga LAN tadi. Kalau yang lain ada tidak? Yang selain daripada ya, kami juga kolaborasi mengenai diseminasi Kalibangan. Sosialisasi Kalibangan itu kami kolaborasi antara LIPA terus Balitbangan Halu dan juga YLH. Saya kira itu sudah bentuk kolaborasi. Oh iya, saya kira benar. Oke, kemudian untuk dampak penelitian yang sudah dilakukan di Balitbang, Pak, dampak ya artinya apakah ada dampak bagi kebijakan pemerintah, apakah ada dampak bagi output daripada penelitian itu, apakah ada dampak bagi pemerintah ataupun dampak bagi masyarakat? Seperti apa, bisa diceritakan sedikit? Oh iya, dampak outputnya atau dampak dari hasil penelitian. Sebelum saya jawab itu, saya sampaikan bahwa penelitian kegiatan penelitian yang kami sering katakan ini kan itu sebagian besar itu awalnya dari usulan POPD. Dari usulan POPD mereka sampaikan ke kami bahwa ini penting, ini berkaitan dengan ini, bukan dengan angka penelitian ini, maka
Misalnya ada anggaran DAK misalnya bisa masuk atau mungkin ke ini penting karena ada pertimbangan lain. Kami setelah mendengarkan itu karena di kesimpulan dari penelitian itu ada rekomendasi. Baik. Rekomendasi itu ya kami meneruskan ke yang bersangkutan. Terus juga, kami juga adakan sosial walaupun terbatas. Kami datang langsung ke OPD itu. Karena keterbatasan kami inisiatif dan karena keadaan minimnya anggaran seperti itu. Kami semua melakukan forum-forum terbuka karena ya PTNB tadi kami tidak mati akal apa istilahnya, tapi kita mencoba mendatangi itu para OPD yang mengusul itu sebagai bentuk sosialisasi dari kami. Dan apa yang dampak penelitian Pak, apa sudah ada dampak bagi pemerintah atau masyarakat? Ya. Setiapnya kan itu rekomendasi dari penelitian itu mungkin kebijakan dari kepentingan dari terkait atau apa semua seperti itu. Dan saya merasa bahwa kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penelitian dimaksud itu mereka sudah sudah melihat juga atau juga menjadi acuan dalam beri kebijakan walaupun mungkin belum semuanya, tapi kami yakini bahwa karena tiap pengusul itu mengusulkan penelitian ini, maka berarti dia penting, dia butuh, sehingga kebijakan yang sekarang nanti dilihat dulu rekomendasi dari penelitian yang kami sudah sampaikan. Saya kira mungkin seperti itu. Oke. Baik Pak. Dalam melakukan penelitian banyak hambatan mungkin Pak, atau ada hal-hal yang membuat Badan Penelitian Pengembangan kurang maksimal dalam menjalankan kegiatan pengembangan. Yang kami tanyakan Pak, kira-kira tantangan yang ada dalam penelitian ini seperti apa kan? Tantangan kalau mengenai tantangan kalau SDM kayaknya di Badan ini juga lebih, tapi kayaknya cukup dan juga hanya saya melihat di Badan Litbang ini kita kurangnya pembinaan atau diklat, baik itu diklat fungsional termasuk juga diklat teknis dan mereka, sehingga mempengaruhi wawasan kita dalam masalah kegiatan penelitian. Dan itu juga merupakan tantangan itu sebetulnya. Dan saya coba mengatasi dengan nanti ada keberpihakan kita mengenai anggaran walaupun cuma sedikit satu atau dua orang mungkin untuk mengikuti diklat termasuk diklat dengan manusia, karena kita kan dalam menyelenggarakan itu kegiatan penelitian pedomannya kan undang-undang dasar itu kegiatan biasa. Perses sekali 18 dan turunannya itu kita lemah sekali situ. Tapi bukan berarti kita tidak sanggup untuk melaksanakan. Saya kira kita ini Badan Litbang SDM-nya handal semua bisa melaksanakan hal-hal seperti itu, termasuk dia mengenai diklat fungsional tadi. Akhirnya mungkin tantangannya seperti itu. Berkenaan dengan inovasi-inovasi Pak yang dilaksanakan di Litbang, apakah ada inovasi-inovasi yang sudah dibuat atau inovasi yang akan dibuat ke depan? Inovasi yang ada di Litbang ini yang mungkin kita sudah sama tahu itu ada inovasi Sanuwala, Sandi Perding, beribadah, olahraga, wisata, dan silaturahim. Ada juga inovasi Kabandi, Kabaluna Barakati yang sedang berlangsung ini. Kan bagian dari Kabandi kan seperti ini, Kabaluna Barakati.
uh, ada juga Simanis, sistem manajemen informasi, yaitu ruangnya untuk apa namanya, peruntukan bagi mahasiswa atau dosen yang ingin melakukan urusan izin atau memperoleh izin rekomendasi penelitian. Ini juga Sandi Mawala dan rekomendasi dan Kaban 3 ini mungkin bisa diartikan juga untuk memberi contoh mungkin ya bahwa kepada operator lain, karena kami Badan Litbang ini punya tupoksi juga selaku pembinaan inovasi. Pembinaan inovasi kepala daerah dilaksanakan oleh Badan Litbang untuk membina inovasi-inovasi yang ada di OPD yang seperti sudah kami lakukan yang kemarin. Jadi ya Sandi Mawala tadi, Kabanti, Simanis, dan rencana nanti kami membuat itu klinik inovasi. Mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasi. Dan juga laboratorium inovasi akan bekerjasama dengan LAN. Saya kira itu merupakan juga bentuk-bentuk inovasi yang akan kami lakukan. Kurang mungkin seperti itu. Iya. Ini semoga inovasi-inovasi di Badan Litbang akan terus berlanjut ke depannya. Ya, masih baik. Ya, mungkin lebih dalam lagi kita tanya-tanya soal inovasi ini Pak. Ya sambil kita minum-minum boleh sampai. Iya. Air putih saja ini namanya air putih berani Pak, berani datang sendiri. Ya. Ini live apa enggak? Live kita live Pak. Jadi kita pemirsa podcast Kabanti, mungkin dalam tayangan ini masih ada beberapa kekurangan teknis karena kami memang lagi melakukan uji coba untuk pelaksanaan program Kabanti. Lagi-lagi kami ingin tekankan Manis-manis ya. air putihnya enak kalau di Bali dong Pak. Mereka apa? Iya. Belum Jadi- ada yang endorse ini. Iya, belum ada yang endorse. Mungkin nanti kalau ada yang mau endorse boleh juga. Jadi bahwa Kabanti ini memang Pak nanti mungkin lahir untuk sosialisasikan program-program. Kan lucu juga Pak, ada beberapa pemimpin Kabupaten Muna ini yang selalu oleh publik dianggap tidak membangun, padahal banyak hal sebenarnya yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah dari 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sampai saat ini. Saya pikir cukup banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan memang tentu kita berafiliasi dengan tupoksi kita, itu soal kajian, penelitian, dan juga mungkin menjadi penerap inovasi. Gimana, Pak? Bagian dari Kabanti yang kita lakukan sekarang ini. Iya, Kan saya masuk sini, Kabanti itu sudah ada. iya sudah ada sebenarnya. Saya tahu, saya yakin itu yang Pak Bukti. Iya. Saya mau pergi Kita bersama itu. bersama Pak. Iya. Saya mau sebetulnya bisa kasih pencerahan jawaban kami Kabanti itu apa itu Kabanti itu. Oh iya, jadi saya sudah pernah tanya sedikit tapi saya masih kurang cukup. Kabanti seperti apa? Jadi memang Kabanti ini adalah terinspirasi dari turunan dari Maitewuna sebenarnya, supaya bahasa-bahasa mana. Tapi jadi saya yang Iya, jadi tampaknya Pak Kaban ini yang kita bos bincang-bincang santai, wawasan gitu. ya kawasan. Jadi memang mungkin kalau cerita soal inovasi, karena mungkin bukan saya yang buat sebenarnya, tapi bersama-sama kawan-kawan lah seperti itu di Badan Penelitian Pengembangan, kerjasama kita semua yang ada di Balitbang. Awalnya ketika kita berada di Balitbang menjadi koordinator inovasi itu, memang kan itu ketika kita mengkoordinir inovasi di OPD-OPD lain, ada pertanyaan menarik dari OPD-OPD, kok Balitbang mau koordinir inovasi sementara Balitbang sendiri punya inovasi? Nah, Itu apa jawab itu? awalnya bahkan dari Apa itu kaitannya Litbang dengan ya, Kabanti? jadi ya orang kan mengikuti bukan apa yang kita katakan tapi apa yang kita kerjakan Pak. Jadi kita melakukan dulu. Jadi Balitbang mencoba memberikan contoh, misalkan membuat inovasi Simanis yang berkaitan dengan tupoksi Balitbang, lalu kemudian membuat Sandi Mawala atau Sandi Mawule Pak ya. Karena hanya cabai yang didapat Pak ya. Tidak, kita kan lihat buku itu soal Kemudian ada kawasan Bunda Wala. siap. Ada juga Kabanti ini Pak yang sebenarnya sudah diadakan beberapa tahun yang lalu, tapi tahun-tahun kemarin Balitbang sebelum Bapak masuk memang lebih fokus ke Sandi Mawala karena animo masyarakat cukup banyak juga, cukup besar juga. Dan baru tahun ini karena Sandi Mawala sudah bisa berjalan, maka kemudian Kabanti di zamannya Bapak saya pikir ini jodoh-jodohan juga, mudah-mudahan
Bapak menjadi Kepala Badan Penelitian Pengembangan, Kabati bisa disupport baik dan bisa menjadi ladang informasi buat masyarakat, buat OPD lain terkait kulit bang. Karena mungkin juga ini Pak, kita sekalian melalui podcast ini kami juga minta izin ke Bapak mungkin ke depannya di episode berikutnya saya bersama Pak Amsir itu akan memandu beberapa kepala OPD lain juga untuk mensosialisasikan apa yang akan mereka lakukan, apa yang telah mereka lakukan seperti itu Pak. Saya kira saya ingin tambahkan saya ke tanggapi sedikit Iya. mengenai kabar di kabar wabarakatuh adalah itu menyampaikan informasi kepada masyarakat Iya, terkhusus kegiatan kelitbangan iya, bentuk sosialisasi kelitbangan Iya. kan seperti ini. iya. OPD-nya kepala OPD misalnya sebagai narasumbernya Benar, itu kan untuk mensosialisasikan seperti itu. benar Pak. Jadi bukan kaitan dengan hal-hal yang tidak berkaitan kelitbangan, Iya, tapi bentuk sosial, bentuk inovasi, bentuk kreativitas kita adalah iya, kita adakan kabar seperti itu. Iya. Mengenai kelitbang, murahnya kaitan kelitbangan tadi itu iya, sosialisasi, estimasi dan bidang-bidang kelitbangan. iya, Termasuk kemarin juga kan untuk pemanfaatan daerah, iya, benar Pak. pemanfaatan daerah seperti itu. Iya, Dan saya sampaikannya bahwa idealnya itu kebijakan pemerintah itu harusnya berbasis riset ya, berbasis dari penelitian seperti itu. benar. Jadi saya kira ini hal yang Ya. hal yang perlu diapresiasi untuk kita laksanakan kegiatan penelitian dan bincang-bincang santai kegiatan kelitbangan Ya. dalam bentuk kabati kabar guna barakati. Saya kira seperti itu. Ya, kemudian Pak juga apa namanya? Kita sebenarnya punya inovasi satu lagi. Apa itu? Namanya Poin Tahu. Poin Tahu itu singkatan dari partisipasi orang muda dari tanah rantau. Kan begini Pak, kalau kita mohon maafin kan kita Iya, di saya Pak Rudio, saya kan Bapak baru di sini. Iya, sudah semua saya banyak Iya. tahu, saya Iya. dengar, tapi saya lihat apa saya perhatikan sekarang saya ingin perhatikan betul nih. Iya. Poin baru seperti apa saya ingin mendengar langsung juga. Ya, jadi seperti tadi Pak, kita punya Si Manis, punya Sani Mawala, punya Kabanti, dan kita punya Poin Tahu juga. Poin Tahu ini sebenarnya partisipasi orang muda dari tanah rantau. Kalau bicara inovasi, kita bicara ATM Pak, amati tiru modifikasi. Ini terinspirasi dari daerah lain, yaitu di Sumatera Barat itu ada namanya Seribu Minang. Seribu Minang di kalau tidak salah di komunitas saudagar Bugis Makassar. Jadi mereka juga berkontribusi untuk daerah. Artinya Poin Tahu ini ya, partisipasi orang muda dari tanah rantau. Kami inginkan, harapan kami orang-orang muda yang sukses di luaran sana di daerah lain bisa memberikan kontribusi yang positif buat daerah. Bukan hanya soal materi nih Pak, tapi soal mungkin ke program yang bisa mereka berikan ke muda. Dan kalau di daerah lain, saudagar-saudagar Bugis Makassar, mereka betul-betul terlihat secara nyata bentuk support mereka kepada daerahnya. Begitu juga di Padang Sumatera Barat, dengan program Seribu Minangnya. Nah, di Muna mudah-mudahan bisa disupport oleh pemerintah Kabupaten Muna secara menyeluruh. Benar. Bagaimana kemudian, apalagi harapan kita sebenarnya Kepala Badan Penelitian yang baru ini, Pak Muharman, saya pikir beliau ini luar biasa, sudah malang melintang di dunia birokrasi di Muna, sudah pernah di DPR, sudah pernah di PU, dan kali ini di Balitbang. Kita senang sekali, dan jujur melihat kondisi Balitbang hari ini, saya pikir teman-teman menjadi lebih solid. Saya lihat Pak, bisa menjadi lebih seperti yang saya lihat. Artinya ini efektif ya. Kalau kita kalau bicara sempurna kan hanya Allah yang punya Pak, tapi kalau bicara peningkatan, saya pikir hari ini kita lebih meningkat dan lebih baik seperti itu Pak. Jadi kemudian apalagi yang kira-kira perlu kita bicarakan? Kurang lebih kita akan live ini 30 sampai 1 jam. Mungkin Pak Amsir mungkin ada lagi yang ingin dibahas sampai 1 jam. soal harapan-harapannya Pak Kaban, ya kan Pak Amsir? Harapan-harapannya Pak Kaban harapannya Apa harapan saya? Mudah-mudahan saya berharap di kantor Badan Penelitian Pengembangan ini selama saya di sini, artinya harapan aja kami itu Iya. mudah-mudahan kita selalu solid, kita selalu bahu-bahu dalam menyelesaikan setiap kegiatan.
Ada yang mengatakan istilah saya pinjam istilah seorang itu adalah istilah susah ya. Susah banget, Pak. Baru kita status susah, Pinjam Pak. istilah Ya, seorang. sendiri Ya? sendiri. Istilah Terhadap saya dengan Luar biasa. artinya Siap. saat ini beberapa potongan itu borong sama-sama. Jadi kita borong sama-sama itu pekerjaan itu. Yang ada yang satu orang mengerjakan sampai sekian pekerjaan. Ya. Yang lain tidak pekerjaannya bingung kerja apa. Nah kita bagi-bagi pekerjaan dan juga mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan kita di Bang dan apa namanya Bersama. mudah-mudahan juga ini harapan kami bahwa alokasi anggaran perimbangan itu mungkin bisa ditingkatkan oleh anggaran yang berkepentingan mengenai itu. Saya kira itu karena kebijakan berbasis itulah yang diutamakan sekarang ini. Saya kira mungkin sementara Begitu, Pak. harapan saya mungkin. Eh, Dan juga saya ingin tambahkan bahwa apa namanya inovasi yang sudah dilaksanakan jangan untuk berhenti, tapi kita tetap memberikan contoh pada operator lain untuk berinovasi. Ya. Bang, tugasnya seperti itu, Ya. melakukan berinovasi walaupun dengan anggaran yang terbatas. Ya. Walaupun dengan anggaran terbatas, jadi memang Tapi dia jangan kita istilahnya kita bisa nakal untuk mata itu. Walaupun dengan kita berbuat saja, kita niat saja untuk kepentingan daerah, untuk kemaslahatan umat. Mudah-mudahan Allah menggudai apa yang akan kita kerjakan. Kita seperti itu, dan saya terima kasih kepada ide Cimandlang dari yang dari Pak Bubi dan teman-teman yang paham sih, yang punya teman-teman yang melakukan inovasi ini. Saya seperti itu. baik, Pak. Memang bincang-bincang kita di hari ini cukup menarik ya. Jadi kita tidak terlalu kaku, santai saja. Dan mudah-mudahan di episode-episode selanjutnya ini Pak, tadi kami juga sudah izin, kami akan mengundang beberapa kepala OPD yang mungkin punya program. Bangsa di daerah juga. Ya, BUMD, apa? Ya, BUMD ya. Perusda ya, Perusda. Sebagai narasumber. Sebagai narasumber. Untuk kita cerita-cerita bagaimana kita bisa, kan biasanya segala kesuksesan itu diawali dari cerita-cerita seperti ini Pak. Mana tahu ada sebuah inspirasi. Dan sebenarnya hari ini kita bersama Pak Amsir duduk di sini. Ketika berhadapan dengan Pak Kabar, saya yakin Pak Amsir dan saya pengen juga berada di posisi Bapak sebagai kepala daerah. Tapi kan hari ini mungkin nasib belum ya masalah waktu. Insya Allah Pak. Jadi Bapak yang di sini mungkin saya di situ. ya. Nanti kita semua makin tinggi untuk karir. Ya. Bagaimana Pak Amsir, Pak Kaban ini rasa pimpinan, rasa bos, rasa teman juga, rasa kakak, rasa semuanya beliau ini. Jadi kita cukup nyaman juga di Balit Bang. Jadi di belakang layar ini ada para penonton yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ada tepuk tangannya itu. Katanya ada orang katanya itu Binto katanya itu. Binto kalau di Muna itu memang kita banyak Binto, tapi kalau kita hari ini bukan Binto Pak, ini objek. Kita berkata yang sebenarnya bahwa memang hari ini Balit Bang dan harapan kita ke depannya sebagai host ke depannya bisa memberikan kontribusi yang sangat banyak kepada pemerintah daerah. Begitu mungkin Pak Amsir. Mungkin yang terakhir mungkin ini soal terasa kita di penghujung acara. terima kasih Pak Kabar sudah terima mau kasih banyak sudah ikut uji coba. Terima kasih banyak. Ini Pergandakan Amin. kebaikan dan dari kalian. ya, mungkin ada yang disampaikan karena sebelum mengakhiri acara ini 3 kata untuk Kabupaten Muna. 3 kata untuk Kabupaten Muna kata yang kali dibanggakan adalah apa ya? Kira-kira 3 kata. Apakah kreatif, ya inovatif, ya
dan sukses. Iya. Baik. Itu yang saya pakai. Terima kasih banyak. Menarik Pak. Ada Jadi, terima pertimbangan kasih ini Pak. kepada Ya. teman-teman semuanya dan Ya. teman-teman yang terlibat dalam mengkhususkan acara ini. Semoga niat tulus teman-teman semuanya dapat gandakan, dapat dipakai kebaikan, dapat Amin. keberkahan Allah Maha Kuasa. Ya seperti itu. Ada mungkin menit atau mana? Mungkin untuk bincang-bincang kita sudah cukup panjang juga untuk cek sound dan mencoba alat baru ini walaupun alat-alat kita sederhana Pak. Mudah-mudahan bisa sambil minum-minum ini Pak. Intinya bahwa kita sudah ingin memulai suatu hal yang baik. Bagaimana kemudian bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait kelitbangan, terkait dengan apa namanya sektor-sektor lain juga Pak yang pada ke depan memang kita akan undang-undang juga undang-undang ya. Iya. Biasa 2 kali undang-undang. Kepala-kepala OPD, kemudian para dirut-dirut rumah sakit, mungkin PDAM juga atau mungkin siapapun yang kira-kira pengen hadir di Studio Kabanti, Studio Mini, ya mudah-mudahan ini bisa memberikan segala kebaikan untuk daerah kita. Oke, mungkin sudah cukup panjang juga bincang kita hari ini. Nanti kita akan live lagi bersama narasumber lain Ya. di lain waktu. Dan memang kita lagi sementara ini baru uji coba, ada beberapa kekurangan daripada live streaming kita pada hari ini, dan ini menjadi bahan evaluasi juga buat kita. Iya. Oke, Kita seperti yang pasti bahwa kita selenggarakan ini yang tidak mengganggu akses kita. Ya. Lain Baik. Saya kira itu yang paling penting. Oke, baik pemirsa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, nanti kita closing bersama. Dan saya host Bobby bersama Pak Amsir dan narasumber kita Pak Laude Muhammad. undur diri. Semoga hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau ada yang lebih itu adalah milik Allah. Kalau ada kekurangan mohon dikembalikan. Sekian dan terima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.